Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Alima Pohan, 2 Masito Ananda, 3 Yuli Arnita Ritonga, 4 Maulida Tahsia Maharani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar Sosial dan Teori Belajar Konstruktivisme. Teori belajar sosial dan teori belajar konstruktivisme pembelajaran adalah dua jenis teori belajar yang sangat mirip, setidaknya di permukaan. Kedua teori ini berpendapat bahwa belajar memiliki aspek individu dan sosial. Keduanya menganggap individu sebagai bagian aktif dari proses pembelajaran dan tidak hanya secara pasif dibentuk oleh rangsangan dan bala bantuan, atau hanya menerima informasi. Selanjutnya, kedua teori tersebut menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Namun, kedua teori tersebut sangat berbeda sejak awal. Ahli teori belajar sosial mempelajari bagaimana orang memperoleh perilaku baru dan karenanya mereka adalah behavioris dalam pengertian itu. Di sisi lain, konstruktivis sebagian besar peduli dengan bagaimana orang memperoleh atau mengembangkan pengetahuan, yaitu apa dan bagaimana orang berpikir. Selain ini, kedua teori juga berbeda dalam cara mereka berpikir lingkungan sosial memfasilitasi atau mempengaruhi pembelajaran. Lebih lanjut tentang teori dan konstruktivisme, pembelajaran sosial dibahas dan dibedakan di dalam beberapa bagian berikut ini. 1. Pengertian teori belajar sosial. Paling sederhana, teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa peserta didik memperoleh perilaku baru dengan mengamati orang lain. Biasanya, seorang individu yang diidentifikasi oleh pembelajar dalam beberapa cara yang disebut model. Tentu saja, teori ini menambahkan sebagian besar melalui karya Albert Bandura, bahwa pemodelan ini atau pengamatan belajar ini dimediasi baik oleh proses kognitif individu dan oleh faktor lingkungan. Pelajar harus membayar perhatian, dapat menyimpan informasi atau penyimpanan, serta untuk memerankannya atau produksi, dan telah motivasi untuk pergi melalui proses. Sebuah konsep yang dibawa dari model pembelajaran, operan belajar adalah bala bantuan, meski penguatannya tidak harus langsung. Ahli teori pembelajaran sosial percaya bahwa jika perilaku yang diamati datang dengan hadiah atau hukuman kepada model, ini mempengaruhi bagaimana atau apakah perilaku tersebut disalin. Dalam proses pembelajaran observasional, model tidak perlu dalam bentuk kontak dengan pelajar. Inilah sebabnya Bandura menekankan peran media massa. Dia menyatakan keprihatinan atas kekerasan yang digambarkan, tetapi juga mendorong acara yang dapat menjadi model perilaku prososial. Pada tahun-tahun terakhir karya Bandura tentang teori pembelajaran sosial, ia menambahkan lebih banyak konsep yang menekankan faktor kognitif teorinya. Dia menyimpulkan bahwa perilaku, proses kognitif pembelajar, dan lingkungan terlibat dalam determinisme timbal balik triadik, berinteraksi satu sama lain dalam proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Teori belajar sosial muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan serta penolakan psikoanalitik dan konsep-konsep behavioris menjadi teori pembelajaran. Neil Miller dan John Dollar adalah salah satu yang pertama dalam tradisi ini dengan menafsirkan kembali teori drive dalam model stimulus respon. Mereka menyusun dorongan peniruan yang dapat diperkuat oleh interaksi sosial. Sekitar tahun 1950-an, para ilmuwan mulai mempertanyakan atau tidak puas dengan prinsip-prinsip dari perspektif psikoanalitik dan behaviorisme. Psikoanalisis terlalu mementingkan konsep yang sulit diamati dan tidak mungkin diukur, seperti ketidaksadaran. Behaviorisme memang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, tetapi hanya bisa menjelaskan respon otomatis dan perilaku yang didapatkan. Konstruktivisme sebagai teori pembelajaran menyatakan bahwa peserta didik secara aktif membuat atau membangun pengetahuan mereka sendiri.
Meskipun konstruksi aktif pengetahuan dan interaksi sosial adalah dua gagasan utama dari sebagian besar teori pembelajaran konstruktivis, para ahli teori tidak sepakat dalam beberapa banyak. Kedua konsep itu penting dalam proses pembelajaran. Bahkan, ini telah menyebabkan dua jenis utama konstruktivisme. Konstruktivisme psikologi adalah konstruktivisme sosial. Konstruktivisme psikologi fokus pada proses psikologi dan mental batiniah dari seorang individu. Oleh karena itu, bentuk konstruktivisme ini juga disebut individu atau konstruktivisme kognitif. Terkenal dalam teori konstruktivisme psikologi adalah psikologi kognitif Jean Piaget yang mempelajari bagaimana individu membangun pengetahuan yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menciptakan representasi mental dari realitas eksternal. Sebaliknya, Piaget berfokus pada pengetahuan universal seperti konsep. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari A5. Konstruktivisme sebagai teori pembelajaran menyatakan bahwa peserta didik secara aktif membuat atau membangun pengetahuan mereka sendiri. Selain itu, konstruktivitas percaya bahwa pengetahuan diperoleh kurang dari transmisi dari satu orang ke orang lain, terutama oleh guru dan pelajar yang bekerja bersama dalam interaksi sosial untuk membuat atau menambah pengetahuan mereka. Meskipun konstruksi aktif pengetahuan dan interaksi sosial adalah dua gagasan utama dari sebagian besar teori pembelajaran konstruktivisme, para ahli teori tidak sepakat dalam seberapa banyak kedua konsep itu penting dalam proses pembelajaran. Bahkan ini telah menyebabkan dua jenis utama konstruktivisme: konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme psikologis fokus kepada proses psikologis dan mental batiniah dari seseorang individu. Oleh karena itu, bentuk konstruktivisme ini juga disebut sebagai individu. Sebagian besar konstruktivisme psikologis setuju bahwa pembelajaran terjadi dalam pikiran ketika pembelajaran membangun representasi mental dari objek yang dirasakan dari dunia luar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Masito. Bentuk kedua konstruktivisme berfokus pada konstruksi pengetahuan bersama dalam interaksi sosial. Dengan partisipasi dalam kegiatan sosial, semua orang mengambil beberapa bentuk pengetahuan dari hasil kegiatan. Lev Vygotsky dianggap sebagai konstruktivis sosial oleh banyak orang. Ia terkenal dengan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, area di mana pelajar dapat memecahkan masalah dengan sedikit bantuan dari seorang guru. Konstruktivisme secara keseluruhan lebih merupakan filsafat daripada teori pembelajaran. Ini menelusuri akarnya ke epistemologi. Konstruktivisme menentang gagasan tradisional tentang pengetahuan. Mereka mengklaim misalnya bahwa pengetahuan lebih kompleks daripada sederhana dan terbuka untuk dipertanyakan daripada kepastian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kepastian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.